Beberapa hari ini tengah viral video tentang kondisi pasar Tanah Abang yang terlihat sepi pembeli. Saking sepinya, banyak kios-kios di sana yang terlihat tutup ditinggal oleh pemiliknya. Hal ini tentunya menjadi ironi dan mengejutkan banyak pihak. Pasar Tanah Abang yang biasanya ramai pembeli sampai menimbulkan kemacetan dan dijuluki sebagai pusat grosir pakaian terbesar di Asia Tenggara kini menjadi sepi bak kuburan. Kondisi ini tentunya menjadi pukulan telak bagi para pedagang di sana yang menderita kerugian. Jika dulu mereka bisa mendapatkan keuntungan hingga ratusan juta per bulan, namun sekarang mendapatkan beberapa juta saja hampir mustahil dilakukan. Banyak pedagang di sana mengeluh atas kondisi ini dan mencurahkan keluh kesahnya di media sosial hingga menjadi viral di tengah masyarakat. Lalu, apa yang menjadi penyebab pasar Tanah Abang sepi pembeli? Setelah viralnya video yang memperlihatkan sepinya pasar Tanah Abang dan menarik banyak perhatian masyarakat, banyak orang yang bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi. Banyak orang yang berasumsi tentang hal ini, namun alangkah baiknya jika kita telusuri terlebih dahulu bagaimana awal mula pasar Tanah Abang menjadi sepi pembeli. Dikutip dari berbagai sumber media online, menurut para pedagang di sana, pasar Tanah Abang mulai sepi ketika terjadinya penyebaran virus COVID-19 pada tahun 2020. Pada saat itu, masyarakat dipaksa untuk tidak berpergian ke tempat yang ramai dan dianjurkan tetap tinggal di rumah. Keadaan ini mau tidak mau membuat masyarakat mengurangi aktivitas mereka di luar rumah, termasuk berkunjung ke Tanah Abang. Dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, perputaran ekonomi pada saat itu juga turut terdampak sehingga berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat secara umum. Masyarakat menjadi enggan berbelanja dan menghabiskan uangnya karena penghasilan mereka turun drastis. Di sisi lain, COVID-19 juga memaksa masyarakat merubah kebiasaan, entah itu dari segi gaya hidup, kebersihan, kesehatan, dan sebagainya. Dan salah satu kebiasaan yang berubah dari segi ekonomi adalah pada gaya berbelanja, di mana yang tadinya masyarakat sangat senang berbelanja langsung ke pasar atau supermarket, sekarang ini lebih suka berbelanja online lewat online shop. Pada awalnya, masyarakat memang lebih menyukai berbelanja langsung ke toko karena mereka bisa langsung melihat dan mengetahui kualitas barang yang akan mereka beli. Selain itu, pada saat itu tren belanja online masih belum populer seperti sekarang, di mana masih banyak kesalahan, penipuan, ongkos kirim yang mahal, dan barang yang tidak sesuai. Namun sekarang kekurangan-kekurangan tersebut semakin berkurang seiring bermunculannya marketplace profesional, ditambah lagi adanya COVID-19 memaksa masyarakat untuk berbelanja online. Beberapa tahun dengan pandemi COVID membuat masyarakat menjadi terbiasa berbelanja online dan akhirnya kebiasaan ini terbawa meskipun pandemi COVID sudah berakhir. Dengan adanya perkembangan marketplace dan metode-metode belanja online lainnya memaksa sebagian besar pedagang untuk berkembang dan ikut menjual barang-barang mereka secara online. Hal ini dilakukan agar usaha mereka tetap bisa berjalan. Pada awalnya, perkembangan toko online ini merupakan hal yang sangat baik mengingat keberadaan toko online ini merupakan penyesuaian dari perkembangan teknologi dan informasi. Namun lama-kelamaan hal ini malah berubah ke arah perang harga. Berbeda dengan toko konvensional di mana konsumen sulit untuk mencari dan membandingkan harga barang di satu toko dan toko lain. Di toko online, konsumen akan sangat mudah membandingkan harga sehingga mau tidak mau para pedagang harus memasang harga yang lebih murah dibandingkan dengan toko lainnya.
Keadaan ini tentunya sangat menguntungkan bagi konsumen, di mana konsumen bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan dengan harga yang paling murah. Sementara di sisi pedagang, keadaan ini seperti dua mata pisau. Di satu sisi, cara ini adalah cara yang paling efektif untuk mendapatkan konsumen, dan di sisi lain, cara ini akan membunuh pedagang lain dan usaha mereka dalam jangka panjang. Tidak sampai di situ, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat dunia berubah menjadi sangat cepat. Belum lama marketplace hadir, sekarang ini muncul cara baru untuk berjualan online, yaitu dengan cara berjualan secara live di sosial media. Jika pada marketplace, pada umumnya konsumen hanya bisa melihat barang yang akan mereka beli dari gambar atau video. Namun dengan cara berjualan secara live di sosial media, konsumen jadi bisa melihat barang yang ingin mereka beli secara langsung. Dalam hal ini, host bisa menunjukkan bagaimana bentuk, warna, ukuran, harga, dan kelebihan-kelebihan dari barang yang dijual secara langsung, sehingga konsumen akan lebih percaya dan yakin dengan barang tersebut. Dengan cara ini, para penjual bisa menjual barangnya hingga berkali-kali lipat dibandingkan dengan berjualan secara offline ataupun melalui marketplace. Bahkan ada yang bisa menjual barangnya hingga miliaran rupiah dalam sekali live. Salah satu media sosial populer yang sering digunakan untuk berjualan online secara live adalah media sosial TikTok. Selain mudah digunakan dan memiliki jumlah pengguna yang banyak, TikTok juga menyediakan fasilitas yang baik untuk mendukung usaha ini. Maka tak heran jika TikTok menjadi sosial media paling populer untuk berjualan online secara live. Saking populernya, banyak juga para artis yang berjualan secara live di sosial media ini. Adanya pandemi COVID-19 yang menghancurkan ekonomi hingga terjadinya penurunan daya beli masyarakat, ditambah kehadiran online shop dan perubahan kebiasaan berbelanja hingga perang harga, dan munculnya cara baru berjualan online secara live disinyalir menjadi salah satu alasan kuat kenapa akhirnya pasar Tanah Abang sepi pembeli hingga viral seperti sekarang ini. Di satu sisi, hal ini merupakan bagian dari perkembangan zaman, sehingga mau tidak mau para pedagang di pasar Tanah Abang juga harus ikut berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Namun di sisi lain, hal ini juga merupakan sebuah ironi di mana dulu pasar Tanah Abang merupakan pasar grosir pakaian terbesar di Asia Tenggara, di mana banyak kehidupan dan perputaran uang ada di sana. Mulai dari para pedagang, produsen, pengirim barang, sampai dengan tukang parkir menggantungkan hidup mereka di sana. Tentu hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah, di mana harus ada semacam regulasi yang jelas yang mengatur tentang penjualan online agar toko online dan toko offline tidak saling menghancurkan satu sama lain. Sementara dari kita sendiri sebagai konsumen, hendaknya sesekali kita juga tetap berbelanja langsung ke pasar ataupun toko terdekat agar pasar dan toko-toko ini tetap hidup dan menopang perekonomian masyarakat. So, itulah beberapa penyebab kenapa pasar Tanah Abang sepi pembeli. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk apresiasi terhadap terciptanya video ini, dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.